リアム・ナビエム。 Kalau kamu dengar nama Anos Voldigoth, satu hal yang pasti langsung terlintas di kepala adalah penguasa absolut, Raja Iblis Tirani, makhluk overpower yang bisa bikin para dewa gigit jari. Tapi bro, jangan buru-buru mikir ini cuma tokoh isekai biasa yang menang gara-gara plot armor. No, ini beda kelas. Anos itu bukan cuma kuat, tapi dia itu adalah manifestasi dari sesuatu yang jauh lebih menyeramkan dari sekedar kekuatan fisik atau sihir biasa. Dia itu adalah wujud nyata dari kehancuran itu sendiri. Di dunia Militia, dia dikenal sebagai nama tirani mutlak, pemilik sihir penghancur yang bisa bikin eksistensi itu sendiri gak relevan. Gimana enggak? Dengan kekuatan sihirnya yang gak masuk akal, dia bisa ngelibas apapun yang berdiri di hadapannya. Gak peduli itu dewa, makhluk transendental, atau ciptaan dimensi tingkat tinggi. Semua bisa dilumpat habis. Nah contohnya Aegilgron Androa, yaitu sihir penghancur absolut yang mampu melenyapkan seluruh dunia Militia kayak mengusap debu di meja. Dan kalau kamu pikir itu puncaknya, masih belum. Masih ada Konmetsu no Magan, yaitu mata iblis sejati yang bisa merusak struktur realitas dan meluluhlantakkan alam semesta dari level terkecil eksistensinya. Tapi yang paling gila adalah Anos punya akses ke Girelium Naviem, atau yang biasa disebut dengan nama Nirvana Seven Steps, yaitu sebuah bentuk sihir tingkat lanjut yang bekerja secara metafisik. 7 langkahnya bisa menginjak-injak fondasi eksistensi itu sendiri. Dengan tiap langkah, dia bisa menghancurkan hukum dunia, menulis ulang realitas, dan bahkan membubarkan tatanan yang dijaga oleh para dewa sejak awal mula penciptaan. Di level ini bukan cuma dunia hancur, tapi makna dari keberadaan itu sendiri bisa aja dihapus. Ngomongin soal Girelium Naviem atau Seven Step Nirvana, jadi keinget dengan Siddhartha Gautama yang pas baru dilahirkan dan melangkah 7 langkah. 7 langkah ke depan tanpa tersandung sedikit pun. Ketika ia mengambil langkah ke-7, ia menjejakkan kakinya dengan kuat di tanah lembut dan berkata dengan suara yang nyaring dan jelas, namun tetap seperti suara anak-anak tentunya. Dan ia pun berkata, "Biarlah diketahui bahwa kelahiran ini adalah yang terakhir bagiku. Dalam kehidupan ini, aku ditakdirkan untuk mencapai nirwana." Apakah konsep ini ada hubungannya? Maybe yes, maybe no. Nah di segmen berikutnya kita bakal bahas soal asal-usul kelam Anos Voldigoth. Siapa orang tuanya, tragedi kelahirannya, sampai kenapa dari awal dia udah ditakdirkan jadi ancaman bagi eksistensi itu sendiri. Dan tentu aja kita juga akan membahas seberapa kuat Anos Voldigoth dalam tiering system. Tapi sebelum itu, aku mau ucapin terima kasih dulu nih buat teman-teman yang udah mendukung channel ini loh Saweria. Scarlet 001, kembangkan terus bang performanya, dikit lagi 10k, moga bisa nyampe. Tentu bro, dan juga berkat dukungan kalian semua, 10k subscriber itu pasti akan nyampe. Dan juga buat Stephen, untuk semangat kontennya bang, siap menyala abangku. Jadi sekitar 2000 tahun yang lalu, Anos ini dilahirkan dari keluarga yang OP banget. Ayahnya tuh bernama Ceres Voldigoth. Katanya nih, Ceres udah lahir jauh sebelum dunia Militia diciptakan. Keluarga Voldigoth sendiri dikenal sebagai klan penghancur, dengan kekuatan destruktif yang brutal banget. Gak heran kalau mereka dijuluki raja-raja kehancuran. Ceres adalah yang terakhir dari garis Voldigoth. Dan dari Ceres inilah Anos dapat akar kekuatan utamanya. Kemudian ibunya adalah Luna Aternon. Luna berasal dari dunia Eve Zeno, salah satu dunia penting di Silver Sea. Keluarga mereka termasuk berpengaruh banget, dan Luna dikenal sebagai pejuang yang tangguh. Jadi semuanya tuh berawal dari Luna. Pada suatu hari dia dapat semacam wahyu atau ramalan bahwa dia bakal melahirkan reinkarnasi singa kehancuran, makhluk yang pernah nyebar malapetaka di Silver Sea di masa lampau. Karena takut, Luna sempat nyoba netralin takdir itu dengan pedang Evans Mana. Evans Mana adalah pedang suci terkuat yang pernah ada. Tujuan pedang ini diciptakan itu untuk memusnahkan Raja Iblis Anos. Nah, pedang Evans Mana ini dapat menimbulkan luka fatal pada sumbernya, yang mampu meniadakan kemampuan targetnya untuk mengatasi kehancuran dan menghancurkannya. Tapi ya, usaha ini gagal. Fast forward, dunia Militia yang baru mulai terbentuk. Luna akhirnya bertemu dengan Ceres. Entah karena takdir atau kekuatan yang lebih besar, mereka makin dekat, sampai akhirnya Luna hamil. Tapi karena Ceres adalah pemimpin para Phantom Knight, dia nggak bisa selalu ada buat Luna.
Nah, ini juga alasan kenapa dia disebut Voldigoth terakhir. Kekuatan para Voldigoth itu terlalu dahsyat, dan satu-satunya cara mereka bisa punya anak adalah dengan pasangan yang cukup kuat untuk menanggung embrio mereka. Dan Luna adalah satu-satunya yang bisa. Waktu terus berjalan dan perang besar antara Phantom Knight dan manusia meletus. Cuma beberapa saat sebelum Anos lahir, karena sedang hamil, Luna nggak bisa bertarung sepenuhnya dan akhirnya diserang oleh manusia. Tapi inilah twistnya. Orok Anos dalam kandungannya lah yang melindungi Luna. Sayangnya, kemudian Graham pun muncul. Dia menyerang Luna, dan sayangnya saat itu Orok Anos belum cukup kuat buat ngelawan si Graham. Dan akhirnya Luna pun meninggal. Dan dari tragedi itu, Anos akhirnya lahir. Tahun demi tahun berlalu. Sampai akhirnya Anos bertemu dengan Abernio. Abernio adalah dewi yang menjaga ketertiban kehancuran. Akibat perang besar, banyak manusia dan iblis mati, sementara roh-roh pun melenyap. Akibatnya, Raja Iblis Tirani, Adams Voldigoth, berusaha untuk mengubah ketertiban dunia yang putus asa ini. Ketika Abernio jatuh ke dunia, Anos membunuhnya. Nah, setelah itu Anos mengubah tubuh dan inti ilahi Abernio menjadi kastil Raja Iblis Devil's Gate. Tapi nggak berarti sampai di situ. Tindakan ini mengacaukan dan mendistorsi ordo kehancuran alias hukum alam yang mengatur tentang apa yang seharusnya bisa hancur dan enggak. Nah, dari situ otoritas milik Abernio dikenal sebagai matahari kehancuran atau Serge Donef diubah bentuknya menjadi sihir dalam bentuk pedang. Nah, dari situlah Venus Donoa atau pedang penghancur nalar atau Rimetsuken lahir. Di hadapan Venus Donoa, semua alasan menjadi nggak relevan, dimensi nggak penting, ruang dan waktu lewat. Penjelasan apa, bagaimana, dan kenapa, semuanya nggak berlaku. Jadi Venus Donoa bukan sekedar alat penghancur, dia adalah perwujudan dari absurditas itu sendiri. Logika dibatalkan, keteraturan ditiadakan, yang tersisa hanya kehancuran absolut yang sulit dijelaskan. Jadi bisa dibilang Venus Donoa ini adalah counternya pedang Evans Mana. Nah, pada masa itu, Anos bukan cuma jadi simbol teror buat semua ras, tapi juga jadi aktor utama di tengah perang besar yang melibatkan manusia, iblis, roh, dan dewa. Di medan perang, dia nggak kehabisan lawan, tapi ada satu nama yang selalu muncul lagi dan lagi, yaitu Kanon, sang pahlawan umat manusia. Dua figur ini, Anos, sang raja iblis, dan Kanon, sang pahlawan, berulang kali bentrok di tengah kobaran perang. Di salah satu pertarungan mereka yang paling intens, Kanon berhasil melukai Anos dengan cukup parah, sementara Anos menghancurkan 6 dari 7 sumber kehidupan milik Kanon. Cuma satu yang tersisa dan karena itu Kanon akhirnya terpaksa mundur. Tapi menariknya, dari pertempuran itu justru lahir sebuah rasa saling hormat. Mereka sadar, meskipun berdiri di sisi yang berbeda, keduanya bertekad dan kekuatan yang layak diakui satu sama lain. Namun, seiring waktu, Anos mulai jenuh. Anos tahu, perdamaian gak akan pernah muncul kalau semua ras masih terus berusaha saling menghabisi. Nah, makanya dia ambil keputusan buat ngakhirin perang dengan cara membangun dinding pemisah antar ras. Kemudian dia undang tuh 3 tokoh besar ke kastil Devil's Gate. Kanon, sang pahlawan, Reno, roh agung, dan Militia, dewi pencipta. Dengan kesepakatan bersama, mereka membagi dunia menjadi 4 wilayah dan menyegel konflik. Anos mengorbankan dirinya dengan janji bahwa dia akan bereinkarnasi 2000 tahun dari sekarang. Tapi proses reinkarnasi itu bukan tanpa rintangan. Ah, yoshi, omae no namae wa Anos Voldigoth da. Nah, kita akan masuk sedikit pada bagian kosmologi. Gimana sih dunia tempat Anos tinggal? Nah, jadi setengah bagian dari awal cerita ini terjadi di dunia yang disebut dengan Militia World. Dunia yang diciptakan oleh dewi penciptaan bernama Militia. Nah, walaupun namanya World atau dunia, tapi jelas-jelas disebut kalau ini tuh sebenarnya semesta, bukan cuma planet. Soalnya langit di sana punya matahari, bulan, dan bintang-bintang yang nggak terhitung jumlahnya. Jadi kita bisa simpulkan bahwa Militia World adalah multiverse karena di dalamnya ada banyak timeline dan juga berbagai domain ilahi yang sifatnya multidimensi. Nah, ada karakter bernama Nepta. Dia bisa membatasi masa depan di mana musuhnya mungkin mati dengan cara konyol atau nggak menguntungkan. Tapi ini bukan manipulasi probabilitas biasa. Dia benar-benar milih masa depan di mana dia pengen masa depan itu dijadikan kenyataan. Masa depan itu eksis secara fisik loh. Soalnya cara kerja matanya Nepta tuh gitu, buat dia tahu masa depan. Terus ada yang namanya Divine Domain.
Banyak banget jumlah dimiliki World. Masing-masing event domain itu miniatur dari dunia juga. Jadi untuk menghancurin satu domain aja butuh kekuatan yang bisa hancurin dunia. Lalu ada satu domain yang istimewa banget, yaitu Land of Trash. Ini adalah domain yang isinya jejak dari segala sesuatu yang pernah ada di Military World, termasuk define domainnya, walaupun deskripsinya bilang bahwa Land of Trash itu tak terbatas. Tapi sumber lain agak lebay. Kita anggap aja isinya setara dengan 6.000 kali isi seluruh Military World. Kenapa 6.000? Karena Land of Trash ini sanggup bertahan dari 6 langkah kaki Anos, dan satu langkah kaki Anos saja sudah bisa menghancurin dunia ribuan kali. Land of Trash ini bahkan menyimpan domain milik dewa-dewa lainnya. Terus ada yang namanya Safeguard atau dewa tertinggi. Mereka ini udah melampaui batas dunia mereka. Untuk ngalahin mereka, kita harus punya kekuatan yang bisa menghapus segalanya yang eksis. Tapi semua itu masih belum seberapa. Soalnya Military World dan semua yang ada di dalamnya ternyata cuman kayak gelembung kecil doang dibandingkan dengan keseluruhan struktur kosmologi yang disebut Silver Water Sacred Ocean atau sering disebut juga Silver Sea. Silver Sea itu adalah lautan yang nggak ada ujungnya, dan tiap universe atau multiverse itu kayak gelembung-gelembung kecil yang mengambang di dalam lautan itu. Dan bukan cuma satu atau dua, gelembungnya tuh banyak banget sampai nggak bisa dihitung. Setiap gelembung punya langit yang sama-sama hitam, jadi pada dasarnya mereka nggak selalu berbeda. Silver Sea ini terdiri dari 99 plus lapisan. Dunia dari lapisan 0 disebut bubbly, dari lapisan 1 sampai 10 disebut shallow world, 11 sampai 20 disebut mid water, 21 sampai 99 disebut dengan deep sea world, dan dunia yang tenggelam begitu dalam sampai nggak bisa terlihat lagi disebut abyss world. Nah, semakin dalam letaknya semakin gila skalanya. Di deep sea world, segalanya dari kekuatan fisik, kecepatan sihir sampai konsep-konsep fundamental itu tuh udah beda level banget. Penghuni dunia dalam bisa ngancurin dunia hanya dengan pamer otot doang. Anos berada minimal di level planetari hingga universal, dan dalam wujud penuhnya dia bisa mencapai multiversal dan bahkan konsep transcendental, mampu menghancurkan eksistensi, realitas hingga konsep sebab akibat itu sendiri. Di VSB, Anos berada di tier 5E hingga 2E. Ada kemungkinan dia bisa lebih tinggi lagi melalui sihir origin dan konsep kehancuran. Identitas lengkapnya adalah Anos Voldigoth, Demon King of Tyranny, Deepest Darkness, and the Founder. Dia berasal dari semesta Maugakuin no Futeki Gousa. Klasifikasinya adalah Demon King, Founder, atau Misfit. Usianya baru 1 bulan plus kehidupannya sekarang. Tidak diketahui kehidupan sebelumnya, mungkin sekitar 2000 tahun atau mungkin lebih. Di balik tier itu, daftar power dan ability Anos benar-benar monster. Dia itu Immortality, tipe 2, 3, 4, 6, dan 8. Bisa terus bertarung meski jantungnya udah hancur, tubuh bisa dibentuk ulang dari sumber eksistensi hingga reinkarnasi via silika. Dengan Inggal, dia bisa bangkit dalam 3 detik. Lalu dengan Agronom, dia bisa pulih walau source-nya sempat hancur. Kemudian ada Generation, Limit Abstract Existence tipe 1, Causality tipe 4. Selain itu, Anos menguasai ratusan sihir dan kemampuan. Kemudian dia bisa memanipulasi konsep dan hukum. Law Manipulation, Conceptual Manipulation Type 1, Power Nullification, Sealing, dan Durability Negation. Kemudian dia memiliki kekuatan telepati, Mind Manipulation, Fear Manipulation, Illusion Creation, Extrasensory Perception, dan Informasi Analysis, Necromancy dan Resurrection, Cures Manipulation, Biological Manipulation, serta Probability Manipulation, dan masih banyak lagi. Pada level paling dasar, Anos sudah menunjukkan kekuatan yang memindahkan bulan untuk menciptakan gerhana. Ketika Anos memanggil kekuatan destruksi murni dari Gilliarium Nevium atau Nirvana Seven Step, setiap langkahnya aja udah memusnahkan sisa-sisa masa lalu alam semesta. Dari 700 juta tahun yang tersimpan di Land of Trash hingga seluruh domain ilahi itu sendiri. Jika Anos mengambil langkah ke-7, daya ledaknya akan melampaui penghancuran dunia militia ribuan kali lipat. Anos Voldigoth memiliki kecepatan yang luar biasa. Dalam kondisi normal aja, kecepatannya itu udah masuk dalam kategori FTL atau faster than light, hingga massively FTL alias lebih cepat dari cahaya berkali-kali lipat. Namun, saat dia mengaktifkan pedang Venus Donoa atau penghancur segalanya, dalam mode ini, combat speed dan reaction speednya menjadi immeasurable. Artinya kecepatannya tidak lagi bisa diukur dengan ruang dan waktu konvensional. Durability Anos sebanding dengan kekuatan serangannya, menjadikannya sosok yang nyaris tak bisa dihancurkan secara permanen. Stamina Anos praktis tak terbatas. Anos bukan cuma kuat, tapi dia juga jenius super abnormal. Dia bisa menguasai teori sihir dan memodifikasinya dalam sekejap. Bahkan formula sihir yang butuh 1 bulan buat dipelajari Sasa bisa dihafalkan dengan sempurna hanya dalam 1 detik oleh Anos. Dia bisa membaca mantra dan menguasai ribuan buku dalam waktu singkat.
dan bahkan menciptakan sihir baru hanya dari melihat satu kali, sesuatu yang biasanya butuh puluhan tahun bagi penyihir biasa. Walau hampir tak terkalahkan, Anos tetap punya beberapa celah, yaitu Advance Mana. Ini adalah senjata yang dirancang khusus untuk menghancurkan Source Anos secara permanen. Nah, jika teman-teman tahu tentang kelemahan Anos lainnya, jangan ragu untuk tulis di kolom komentar.